Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa semester 6 kelas A4 program studi Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya. Selamat datang kembali di pertemuan kelima mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dengan dosen pengampu saya sendiri, yaitu Rian Noval Hais Mkom. Sebelumnya, bagaimana kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu sukses dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi pertemuan kelima ini, saya ingin menanyakan bagaimana tugas utamanya, apakah sudah dikerjakan, apa sudah on progress, karena saya di sini juga mengingatkan kepada rekan-rekan bahwasanya kita sudah masuk ke pertemuan 5. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan ujian tengah semester. Selanjutnya, kita akan presentasi tugas utama sesuai dengan jadwal yang sudah kalian berikan ke saya. Nah, kemudian untuk tiap tugasnya dimaksimalkan, diusahakan cepat, tepat, kemudian jawabannya sesuai dengan spesifikasi soalnya, dan dikumpulkan label hijaunya karena 3 orang atau 3 mahasiswa dengan 3 label hijau tugas terbaik dan terbanyak akan mendapatkan reward UTS-nya auto 100. Jadi tetap semangat ya. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama. Di sini slide-nya berkaitan tentang tahap penting di sistem pendukung keputusan. Tahapan tersebut yang pertama ada proses pengambilan keputusannya, yang kedua ada tentang model-model analitiknya. Nah, kita akan membahas 2 poin ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang proses pengambilan keputusan, di mana proses pengambilan keputusan ini ada tahap-tahapnya, artinya ada intelligence-nya, ada desainnya, ada choice-nya, ada implementation-nya. Jadi pada proses pengambilan keputusan kita mengacu kepada 4 tahap ini. Yang pertama adalah tahap intelijen atau intelligent phase. Nah, tahap intelijen ini atau tahap bahasanya tahap kecerdasan ya. Artinya ketika kita sudah membahas ke tahap kecerdasan, di mana ini kita harus memverifikasi, mengumpulkan, kemudian di situ ada menguraikan dan ada kaitannya terhadap kepemilikan masalah. Artinya di tahap ini benar-benar kita sifatnya menganalisis terhadap masalah yang berhubungan terhadap proses pengambilan keputusan. Karena di sistem pendukung keputusan bentuknya sistem pendukung keputusan ini dapat memecahkan masalah atau sebuah studi kasus atau keputusan yang sifatnya tidak terstruktur gitu kan. Kemudian masalah-masalah tertentu yang akan diselesaikan oleh sistem pendukung keputusan. Nah, kemudian di sini kita lihat di poin pertama ada tentang menemukan masalah, artinya pada tahap analisis, di mana kita harus menemukan masalahnya terlebih dahulu, gitu. Jadi kita harus benar-benar menentukan masalah yang terjadi, gitu. Kemudian kita bahas ke tahap klasifikasi. Artinya yang perlu ditekankan di sini adalah proses menemukan masalah itu bukan berarti eh, kalau bahasanya mahasiswa yang sedang skripsi ini mencari-cari masalah. Bahasanya kita bukan mencari masalah, tapi menemukan masalah. Jadi sebenarnya kontennya hampir sama, tapi maknanya berbeda. Kalau menemukan masalah, eh, kita datang ke sebuah tempat penelitian
kita lakukan observasi, kita lakukan interview, kita lakukan ya kuesioner misalkan. Kemudian kita dituntut untuk menemukan sebuah masalah. Kalaupun nggak menemukan, kita harus pindah ke tempat penelitian lain. Kalau bahasanya mencari-cari masalah, itu seolah-olah kita sudah tahu bahwasanya tempat penelitian itu sudah ada masalah. Kemudian seolah-olah kita menawarkan sebuah solusi tanpa ada masalah dulu sebelumnya. Jadi tiba-tiba kita, bagaimana kalau misalkan di sini dibuat sistem pendukung keputusan misalkan. Padahal masalahnya juga belum secara 100% ditemukan gitu. Jadi seolah-olah kita ya mencari-cari masalah. Padahal bukan itu yang seharusnya, tapi menemukan masalah. Nah, setelah proses menemukan masalah ini, masalah tersebut diklasifikasi, artinya dirumuskan masalahnya. Oh, berarti kita sudah tahu masalahnya A, B, C, D. Gitu. Kemudian A, B, C, D itu bentuknya baru diklasifikasi, artinya dikelompokkan ya, dikelompokkan. Artinya ada masalah ini, itu masuknya ke poin A. Masalah ini dia masuknya ke poin B. Gitu. Jadi setelah klasifikasi baru diuraikan. Misalkan dari klasifikasi yang A, tadi masalahnya tentang efisiensi waktu. Diuraikan, maksud dari efisiensi waktu itu seperti apa? Oh, ternyata pada proses pengambilan keputusan, pihak manajer itu membutuhkan dokumen-dokumen yang bentuknya kertas banyak gitu. Kemudian diseleksi satu persatu sehingga itu menyebabkan terjadinya ketidak efisiensi waktu misalnya seperti itu. Jadi diuraikan gitu. Jadi landasannya tahu kenapa klasifikasi masalah tersebut dapat terjadi. Nah, dan terakhir ada kepemilikan masalah. Artinya, kepemilikan masalah ini kita sudah bisa menentukan atau menemukan masalah ini sebenarnya terfokusnya kepada siapa. Misalnya kepada pihak manajer atau misalkan ke pihak HRD atau ke pihak kepala sekolah atau ke pihak misalnya bagian akademik kayak gitu. Jadi kita harus tentukan dulu ini kepemilikan masalah siapa. Karena kaitannya ketika kita sudah mengetahui kepemilikan masalah terhadap narasumber yang kita tuju, nanti tepat gitu. Jadi nggak salah meminta data gitu. Entah itu data dari sisi tadi untuk menemukan masalahnya, kemudian data bentuk proses nanti pengambilan keputusannya dan macam-macam deh. Nah, itu di intelligent phase. Selanjutnya ada di tahap design phase atau ke tahap perancangan. Nah, di tahap perancangan ini apa yang dirancang? Yang dirancang adalah komponen modelnya. Jadi model seperti apa yang ingin dibuat gitu agar eh, proses pengambilan keputusan ini tepat dan kaitannya nanti sama struktur kuantitatif model. Jadi antara pembuatan komponen model sama struktur kuantitatif model ini hampir sama. Bedanya kalau di pembuatan komponen model artinya kita menentukan komponen-komponen yang diperlukan untuk proses pemodelan dalam pengambilan keputusan. Kalau misalnya struktur kuantitatif model, artinya di situ dari sisi tahapannya kita hanya membuat sebuah hierarki saja. Artinya distrukturkan gitu loh dari sisi komponennya. Kalau yang pertama buat komponen, di poin kedua kita strukturkan komponennya. Distrukturkan itu bisa jadi memberikan tingkat bobot mana gitu loh. Jadi kalau komponen model itu misalnya komponen-komponen dalam proses pengambilan keputusan itu kaitannya terhadap kriteria-kriterianya. Misalnya, saya butuh kriteria IPK, kemampuan bahasa Inggris, kemudian kemampuan karya tulis ilmiah, kemudian prestasi, itu baru komponen-komponennya. Ketika kita membuat struktur kuantitatif modelnya, itu kaitannya sama pembobotannya atau dari sisi hierarki tingkat kepentingan mana gitu di antara komponen-komponen model tersebut. Kayak misalkan tadi IPK. Oh, IPK menurut saya bobotnya lebih besar.
dibandingkan misalnya kemampuan berbahasa Inggris atau berbahasa asing. Kemudian tahapan berikutnya dibandingkan lagi sama kriteria yang lain gitu. Jadi dibuat strukturnya. Nah, di poin ketiga kemudian dibuatlah perancangan dari prinsip pemilihannya. Prinsip pemilihannya nanti mau seperti apa? Artinya, apakah kita mengambil, misalkan itu sudah di-rankingkan, atau misalkan itu sudah dikelompokkan, jadi bentuknya macam-macam ya. Jadi bisa dikelompokkan, bisa di-rankingkan. Kalau dikelompokkan itu misalnya, prinsip pemilihannya nanti kita bagi mahasiswanya ke golongan pintar sama tidak pintar misalnya. Jadi kita fokuskan ke yang pintar. Atau misalkan bentuknya perankingan. Dari kriteria-kriteria yang tadi sudah kita bahas, dijumlah, dikalikan dengan bobot, kemudian diakumulasi sehingga mendapatkan sebuah ranking. Ranking penilaian tersebut kita pilih dari ranking pertama sampai kelima, misalnya seperti itu. Jadi prinsip pemilihannya pun perlu dirancang. Kemudian pada proses selanjutnya di pengembangan alternatif, artinya di sini kita juga merancang dari sisi alternatifnya. Maksudnya alternatifnya tadi yang sudah kita dapatkan itu bisa dirancang dari sisi misalkan alternatif tersebut mau dijumlahkan berapa. Kemudian untuk bisa jadi alternatif syaratnya harus apa kayak gitu. Jadi pengembangan alternatif ini hubungannya sama perancangan alternatif yang seperti apa sih yang akan kita pilih atau yang akan kita gunakan pada proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, di memprediksi hasil dari setiap alternatif, artinya nanti dari sisi perancangan, kita harus sudah memprediksi hasilnya seperti apa dari tiap alternatif tersebut. Karena prosesnya di sini bisa jadi pada proses pengambilan keputusan itu menjadikan sebuah landasan rekomendasi. Kayak gitu. Jadi kita sudah memprediksi hasil dari tiap alternatif yang sudah ada, kemudian kita bisa representasikan misalkan dalam bentuk persentase atau misalkan dalam bentuk bilangan bulat. Skalanya misalnya dari 0 sampai dengan 100. Jadi jangan sampai pada saat pemodelan dan perhitungan, pada saat pengambilan keputusan pun nanti yang muncul misalnya kriteria A punya nilai 90, bukan kriteria, alternatif A punya nilai 90, alternatif B punya nilai 250, alternatif C punya nilai 1040. Nah, ini skalanya berapa? Kita belum bisa memprediksi hasilnya kalau misalkan dari sisi pemodelannya nanti menghasilkan nilai alternatif yang tidak memiliki batasan seperti itu. Maka dibutuhkan juga skalanya. Misalnya 0 sampai dengan 100 atau 0 sampai dengan 10 atau misalkan skalanya cuma 1 2 3 4 5 misalnya seperti itu. Dan di akhir tahap perancangannya yaitu tentang pengukuran hasilnya. Nah, nanti pengukuran hasilnya seperti apa? Ya artinya eh, sudah diantisipasi lah dari sisi pengukuran hasil ini seperti apa. Karena kaitannya ya hampir sama dengan memprediksi hasil dari setiap alternatif tadi sebenarnya. Jadi berkesinambungan juga. Kalau yang atas itu lebih fokus ke setiap alternatif. Kalau dari poin yang bawah, pengukuran hasil itu dari keseluruhan. Artinya nggak dari setiap alternatif, artinya dari seluruh alternatif yang sudah dihitung, hasilnya akan seperti apa. Itu tahap desain. Selanjutnya, di tahap choice atau pemilihan, di sini ada teknik analitis. Yang teknik analitis ini nanti akan kita bahas. Dan di poin berikutnya ada pemilihan hasil alternatif. Nah, artinya tahap pemilihan ini di poin tentang teknik analitis ini kita sudah artinya mengantisipasi terhadap pemilihan atau pilihan yang akan kita ambil. Artinya pengaruh terhadap pilihan kita itu dampaknya kemana. Nah, seperti itu. Itu pun ada tekniknya. Nanti dibahas di slide berikutnya.
Dan di poin kedua ada pemilihan hasil alternatif. Artinya kita sudah masuk ke tahap memilih terhadap hasil alternatif yang sudah diberikan tadi. Dan di tahap terakhir ada implementation phase, artinya penerapan, tahap diterapkannya. Jadi sistemnya diterapkan, implementasi itu ya diterapkan, dan di akhir nanti sistem tersebut dapat menghasilkan rekomendasi. Jadi sekedar menerapkan sistemnya, kemudian dari sistem akan memberikan sebuah rekomendasi hasil yang bisa digunakan untuk membantu pihak manajer dalam proses pengambilan keputusan. Oke. Nah, di sini teknik-teknik analitis tadi sebenarnya kaitannya sama modelnya gitu. Jadi, model analisis DSS atau Decision Support System atau sistem pendukung keputusan ini ada 4 macam. Ada what if analysis, ada sensitivity analysis, ada goal seeking, ada optimization. Jadi, teknik-teknik analitis tadi kan adanya di tahap choice ya, pada saat pemilihan. Ya artinya kita juga pada saat proses pemilihan nanti di sini kita harus mengetahui dampak-dampak yang terjadi terhadap proses apa yang sudah kita pilih gitu. Alternatif mana yang sudah kita pilih. Kemudian kita tadilah kita antisipasi atau kita analisis dampak apa yang terjadi, kemudian pengaruhnya positif atau negatif. Yang pertama di sini di model analisis itu sendiri ada what if analisis. Di situ bisa dibaca ya, mengobservasi bagaimana perubahan terhadap variabel-variabel tertentu berpengaruh terhadap variabel lain. Artinya di sini what if, jadi apa yang terjadi jika gitu loh. Variabel tertentu diubah, efeknya ke variabel lain. Kalau sensitivity analysis itu lebih ke bagaimana naik turunnya satu, ingat ya, satu variabel berpengaruh terhadap variabel-variabel lain. Bedanya kalau yang tadi kaitannya perubahan terhadap variabel tertentu berpengaruh terhadap variabel lain. Jadi fokusnya satu variabel berpengaruh terhadap satu variabel lain. Kalau sensitivity lebih ke mengobservasi bagaimana naik turunnya satu variabel itu berpengaruh terhadap variabel lain, artinya banyak variabel. Kalau yang what if itu lebih ke satu perubahan terhadap variabel-variabel tertentu, artinya ada sebuah variabel tertentu yang akan berpengaruh terhadap variabel lain. Kalau sensitivity lebih ke satu variabel itu efeknya kemana-mana kalau sensitivity. Jadi satu ke banyak seperti itu. Kalau what if itu cuma dari sisi variabel satu variabel lah berpengaruh terhadap satu variabel lain gitu tuh. Jadi nggak terlalu ya sifatnya nggak terlalu sensitivity, nggak terlalu sensitif gitu. Kalau sensitivity itu dari satu variabel impact-nya atau dampaknya itu bisa ke menyeluruh variabel. Bedanya di situ. Kalau di goal seeking analysis itu merubah nilai-nilai variabel sampai suatu variabel yang diinginkan mencapai nilai tertentu atau biasanya kaitannya terhadap tujuannya. Misalnya pada sebuah perusahaan kita memiliki banyak variabel. Nah, variabel tersebut berpengaruh terhadap keuntungan. Nah, di goal seeking analysis itu lebih ke misalnya gini, keuntungannya misalnya 100 juta. Nah, variabel apa yang perlu diubah gitu agar keuntungan tadi yang 100 juta berubah menjadi misalnya 1 miliar misalkan kayak gitu. Nah, itu masuknya ke goal seeking analysis, ketujuannya seperti apa. Sedangkan yang di satunya lagi ada di optimization analysis, yaitu mencari nilai-nilai optimum dari variabel tertentu berdasarkan kendala-kendala yang ada. Jadi optimization analysis itu lebih ke mencari nilai optimumnya, nilai maksimalnya dari variabel-variabel tertentu berdasarkan kendala yang ada. Misalkan gini, misalnya perusahaan sedang mengalami kerugian. Nah, jadi dari pihak
manajer atau dari pihak perusahaan itu harus menemukan variabel yang harus dioptimasi sehingga dari sisi kerugian tersebut dapat diminimalisir. Kayak gitu. Bedanya di situ. Nah, di sini pun saya sudah memberikan contoh ya. What if itu lebih ke apabila nilai variabel A diubah, apa perubahan terhadap variabel B? Nah, jadi dari satu variabel ke variabel satunya lagi gitu. Kalau what if, jadi masih general dan impact-nya nggak begitu banyak ke variabel lain. Sedangkan kalau sensitivity, variabel apa sih yang berubah apabila variabel C diubah nilainya? Jadi sebenarnya fokusnya tidak hanya ke satu variabel. Artinya impact dari variabel C diubah itu variabel-variabel apa sih yang akan berubah gitu. Kalau misalkan what if kan apabila nilai variabel A diubah, apa perubahan terhadap variabel B? Jadi sudah ditentukan dari awal. Satu variabel terhadap variabel lain. Satu variabel terhadap variabel yang sudah ditentukan. Kalau sensitivity lebih ke variabel apa sih yang berubah apabila ada satu variabel yang diubah nilainya gitu. Jadi bisa banyak, tapi belum tentu banyak juga sebenarnya. Itu sensitivity. Kemudian kalau goal seeking contohnya, berapa sih nilai yang diberikan kepada variabel B agar nilai variabel C naik menjadi 100%? Nah, kayak tadi ya, lebih ke goalnya, lebih ke tujuannya mau ngapain. Oh, saya mau nilai variabel C naik menjadi 100%. Nah, berarti itu goal seeking, analis termasuknya. Kalau ke optimization, optimization ini lebih ke variabel mana yang memiliki nilai optimal apabila jumlah nilai pada variabel D dikurangi gitu. Jadi intinya eh, harus mengetahui variabel optimal atau variabel yang memiliki nilai maksimal sehingga ketika variabel tertentu dipengaruhi maka kita mendapatkan hasil yang optimal seperti itu. Nah, dari materi-materi yang sudah saya sampaikan, di situ ada latihan studi kasusnya berkaitan sama model analisisnya ya. Jadi kalian bisa mengetahui model analitiknya nanti ini eh, lebih kemana, artinya apakah ini ke what if, atau ke sensitivity, atau ke goal seeking, atau ke satu lagi optimization. Lebih kemana? Di situ ada pertanyaan-pertanyaannya. Kalian tentukan itu model analitik yang mana dan kalian juga harus menjawab agar pertanyaan tersebut dapat terjawab secara baik dan masalah di perusahaan tersebut dapat terselesaikan. Itu aja ya dari saya. Latihannya mohon dikerjakan. Kembali lagi harus cepat dan tepat dalam pengerjaannya. Jadi kalau sekedar cepat doang tapi jawabannya kalau menurut saya atau menurut spesifikasi tugasnya itu tidak tepat atau kurang tepat, saya akan memilih yang urutan selanjutnya. Kalau urutan selanjutnya dapat mengerjakan tepat sesuai dengan spesifikasi tugas yang saya minta, itu akan saya pilih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila ada penjelasan yang kurang dipahami. Kita bisa berdiskusi di WhatsApp grup ya, biar nggak trafficnya biar nggak begitu padat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.